Oke, sorry. Udah bisa kita mulai, Santi? Mana nih Santi? Oh oke. Aku nggak tahu sih apa mau dimulai terus, apa masih mau nunggu Udah mulai dulu. rame ini Mungkin mulai. saranku nunggu bareng ada 10 orang ya, atau kita tunggu bareng 5 menit aja. Nggak apa-apa ya Minar? Nunggu bareng 5 menit lagi. Oke kah? Nggak apa-apa teman-teman. Nyantai aja. Oke. Jadi Minar ntar Sil yang akan memoderatori, dia juga dari Pendar, mungkin jika ada lihat di video kemarin. Ntar Sil yang akan memandu. Ya, ini Minar yang akan jadi narsum kita pada hari ini. Kak Minar dihubungi sama Santi ya? Iya, benar. Silvana, oke. Iya. Oh, yang kemarin ngasih video ya? Iya. Iya. Kakak dari apa? Api Kartini atau yang Suluh Perempuan itu sama aja sih? Jadi kongres kemarin menghasilkan satu pandangan baru ya, atau nama baru. Jadi kita sepakat ganti nama. Jadi Api Kartini itu adalah Suluh Perempuan gitu. Jadi namanya baru nih, Suluh Perempuan. Iya, jadi Suluh Perempuan. Sebenarnya sayang ya, banyak orang yang agak merasa kehilangan juga. Kita di internal juga merasa kehilangan. Karena Api Kartini sendiri kan udah banyak dikenal oleh kawan-kawan dari luar ya, dari komunitas luar ataupun dari lembaga luar. Tapi akhirnya dengan beberapa alasan dan pertimbangan sehingga kita harus ganti nama. Jadilah Suluh Perempuan. Oke, berarti sekarang mulai untuk branding baru ya sebagai Suluh Perempuan. Iya, makanya simbol lambangnya juga kita nggak ganti secara total ya, warna dan nama saja. Iya, karena kalau Api Kartini itu kan cenderung Jawa sentris ya, jadi orang menganggap bahwa pahlawan itu nggak hanya Kartini gitu kan ya, tapi ada banyak pahlawan gitu. Ya begitulah pertimbangannya. I see. Jadi karena pertimbangan itu salah satunya kenapa diganti namanya ya. Ada lagi sih yang lebih prinsipil sebenarnya ada, cuman ya udahlah. Oke. Baik. Gimana San? Udah bisa kita mulai? Udah berapa orang ya? Berapa nih? 11? Nyantai aja kali ya. Gimana? Ya kita santai aja dulu, 3.15 aja kita mulai kali ya, kayak waitingnya bareng 15 menit. 1 menit lagi dong berarti ya? Udah 3.15 mulai aja nggak apa sih. Oke, boleh. Baiklah, sebentar lagi, 1 menit lagi. Oke, karena udah 3.15, seperti janji kita tadi, kita mulai aja kali ya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang ke diskusi mingguannya Komunitas Pendar. Buat yang baru pertama datang, selamat datang dan semoga betah. Aku Silvana. Aku kali ini bertugas sebagai moderator di diskusi kali ini. Nah, diskusi kali ini sebenarnya merupakan salah satu dari serangkaian diskusi di Komunitas Pendar dalam menyambut International Women's Day. Nah, minggu lalu kita udah bikin diskusi soal kritik dan refleksi terhadap gerakan perempuan dan gerakan-gerakan lainnya yang berkaitan dengan perempuan. Nah, minggu ini kita mau bikin diskusi soal isu perempuan juga. Kemudian ada usulan, gimana kalau kita bikin soal perempuan melawan penindasan. Nah,
setelah kita berdiskusi di internal, kita setuju dan kemudian kita bikinlah diskusi ini sebagai bahan pengetahuan juga buat kita semua gitu. Nah, kali ini di diskusi ini kita mengundang Kak Minaria atau biasa dipanggil Kak Minar. Nah, Kak Minar ini merupakan aktivis di Suluh Perempuan yang tadi barusan ganti nama dari nama sebelumnya yaitu Api Kartini. Dan Kak Minar ini juga merupakan juru bicara dari Prima. Nah, kita mengundang Kak Minar karena Kak Minar punya pengetahuan yang bisa jadi lebih banyak dari kita soal penindasan perempuan. Nah, ngomongin soal penindasan gitu, kita kan sering dengar tuh yang namanya patriarki gitu. Pertanyaannya, apakah benar gitu patriarki itu adalah satu-satunya sistem yang menindas perempuan gitu? Atau adakah sistem lain atau bentuk lain dalam penindasan perempuan? Nah, kali ini kita mau nanya ke Kak Minar nih. Gitu. Halo Kak, Kak masih di mute? Iya, halo Halo, teman-teman. gimana sehat Kak? Sehat. Oke, nah ini Kak, kita mau nanya-nanya soal penindasan perempuan. Gitu. Tadi kan kalau kita ngelihat di judulnya tuh ada feodalisme, kapitalisme, postkolonialitas, dan militerisme. Nah, sebenarnya kenapa sih yang isme-isme ini tuh menindas gitu? Kenapa itu dikatakan sebagai penindas perempuan? Ada apa sebenarnya di isme-isme ini? Silahkan Kak. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih banget buat buat teman-teman yang sudah mengundang, terutama buat komunitas Pendar. Dan saya senang sekali ya dan bisa bergabung. Dan ini adalah pertemuan pertama sekali bisa membawakan satu diskusi dan sharing bareng ya di melalui virtual ini. Nah, kalau kita bicara ya soal soal asal-usul penindasan perempuan ini sebenarnya nggak lepas dari asal-usul sejarah mitologinya sejak dulu gitu kan ya. Bahwa dalam praktek untuk membebaskan perempuan dari penindasan itu dibutuhkan satu pemahaman ataupun landasan teoritis yang tepat gitu kan. Nah, ada dua kalau dalam pandangan saya dan beberapa referensi buku yang saya baca, ada dua pandangan dalam memahami asal-usul penindasan perempuan. Nah, ya, yang pertama adalah determinisme biologis, itu bisa dilihat dari hubungan biologis sejak dulu, dan yang kedua adalah teori evolusi sosial yang dikemukakan oleh Lewis Henry Morgan, gitu kan. Nah, determinisme biologis ini mengatakan bahwa bahwa bentuk alamiah manusia menjadi penyebab kedudukan perempuan dan laki-laki tidak setara gitu. Jadi ada perbedaan di situ kan dalam bentuk kedudukannya. Nah, lalu bentuk alamiah ini dapat dipahami seperti perempuan memiliki vagina dan payudara gitu kan secara biologis, sedangkan laki-laki memiliki penis. Nah, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah karena bentuk alamiahnya yang seperti itu, sedangkan laki-laki dianggap kuat, lebih strong dengan bentuk alamiah yang sempurna, yang sedemikian rupa gitu kan ya. Nah, bagaimana hal ini sebenarnya mempengaruhi terhadap status gender kita? Kok bisa gitu kan ya? Ada pemisahan peran yang kaku kalau kita bisa melihat. Nah, apa peran yang kaku itu antara peran privat domestik gitu kan dan publik, bahwa laki-laki itu dianggap lebih unggul dan secara biologis tadi serta lebih kuat, lebih pandai sehingga dianggap pantas mendapatkan peran di ranah publik kan dan layak untuk memimpin. Sebaliknya perempuan tidak, yang dinilai lebih inferior kan dan secara biologis hanya pantas mendapatkan peran domestik tadi atau privat tadi. Nah, determinis biologis ini telah dapat dilihat dari era klasik
ya kalau saya lihat, kalau kawan-kawan, kalau kita bisa mengingat refresh ingatan kita. Jadi dari era klasik itu Aristoteles ya dalam politik menyebutkan bahwa perbedaan spesies yang didapat diamati karakteristiknya sejak lahir menentukan siapa yang diprogram untuk memerintah gitu kan, dan siapa yang akan diperintah. Jadi ada orang yang kasih perintah dan siapa yang diperintah. Nah, pandangan serupa mencapai puncak pada abad ke-19. Nah, melalui karya-karya saya kurang ingat ya siapa, kalau saya kalau nggak salah itu Samuel Morton apa gitu ya, dengan dia punya kawan begitu. Nah, merujuk pada teori evolusi itulah yang dikemukakan oleh Lewis Henry tadi, bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat dilepas dari perkembangan kehidupan masyarakat tadi, gitu kan. Bahwa ada tahapan perkembangan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian gitu. Nah, kalau kita lihat tahapan masyarakat yang 3 bagian itu apa aja? Nah, itu adalah tahap kebuasan, lalu tahap barbarisme, dan tahap peradaban. Nah, nanti di situ kita akan melihat barbarisme ini adalah tahap yang seperti apa, sehingga kenapa posisi perempuan bisa bergeser gitu kan, dari yang memimpin menjadi yang dipimpin gitu. Dari yang tadinya mereka adalah memegang peran di dalam keluarga, akhirnya tidak gitu. Mereka yang tadinya mengambil posisi yang sangat strategis di zaman era pertanian, akhirnya mereka tidak mengambil posisi itu. Mereka tersingkir jadi mengurus anak, mengurus rumah, mengurus domestik. Nah, itulah sebenarnya asal-usul perempuan yang memang harus kita tilik ke belakang. Ada sejarah mitologi yang kita tidak boleh tinggalkan. Jadi kita nggak bisa bicara soal asal-usul penindasan, tapi nggak tahu sejarah mitologinya kayak apa gitu kan. Bahwa patriarki itu datang dari langit, enggak. Tapi memang ada tahap-tahapannya dari 3 tahapan masyarakat itu tadi gitu kan. Nah, kalau kita lihat ada seorang tokoh, kalau saya tidak salah namanya Agus Bebel, itu seorang tokoh dalam dia ini adalah gerakan buruh Jerman, dan dia seorang revisioner Marxis juga sekaligus penulis buku, saya lupa judulnya apa, mengatakan bahwa perempuan itu merupakan korban revolusi yang pertama gitu kan, korban revolusi yang pertama, yang hal ini juga disepakati oleh Engels gitu. Kalau kawan-kawan ingat Frederick Engels yang cukup gamblang memberikan gambaran soal asal-usul kekeluargaan itu kan, asal-usul kekeluargaan yang membuat peran perempuan itu yang tadinya posisi bagus menjadi posisi yang tidak bagus dan akhirnya diperintah gitu kan. Nah, itu Engels itu sepakat dengan pernyataan si Agus Bebel tadi, bahwa perempuan adalah korban revolusi yang pertama gitu kan. Nah, dan itu juga senada apa yang disampaikan oleh si Frederick Engels ini, bahwa kekalahan perempuan yang paling hebat dalam sejarah kemanusiaan itu adalah sistem keluarga yang berubah dari matriarkat menjadi patriarkat, dari prima horde menjadi keluarga yang patriarkal kan. Nah, itu sebuah, kita berangkat dari sejarah itu bahwa perempuan menjadi hal yang pertama menjadi korban revolusi kemanusiaan tadi gitu kan, dari sejarah itu. Nah kalau Angel sendiri dalam buku Asal-usul Keluarga atau Kepemilikan Pribadi dan Negara, itu ada bukunya memberikan pembabakan dengan mengenai cara-cara hidup manusia sebelum munculnya peradaban itu. Nah, termasuk cara hidup zaman kebuasan tadi, terus zaman barbarisme tadi. Nah, barbarisme ini kan istilahnya itu promiscuit gitu kan, jadi berganti pasangan gitu kan. Dan kedua zaman ini masih dibagi lagi dalam beberapa tahapan, yaitu perkembangan rendah, perkembangan menengah, hingga perkembangan yang sangat tinggi. Nah, menariknya teman-teman, pada zaman yang belum beradab seperti itu, pembagian kerja itu sudah terjadi gitu kan. Ya walaupun orang seperti tidak beradab gitu ya, bahwa orang masih terlihat sangat sangat primitif sekali, sangat barbar sekali, berburu sana sini, tetapi faktanya pada sejarah mitologi itu bahwa pembagian kerja itu sudah terjadi pada zaman itu. Itu laki-laki
pergi berburu dan perempuan tinggal di gua gitu kan. Dan apa tugas perempuan? Meramu hasil ramuan. Nah, kadang-kadang juga perempuan itu pergi berburu barengan dengan laki-laki gitu kan. Tapi mereka berpindah-pindah. Nah, namun pada saat belum ada hierarki gender itu tadi, belum ada pembagian tugas soal keluarga itu tadi, belum ada yang namanya laki-laki berkuasa, itu nggak ada. Jadi nggak ada laki-laki mendominasi perempuan, baik itu mendominasi secara seksual dan atau mendominasi secara domestifikasi, itu tidak ada. Mereka tuh cukup setara ya. Jadi kalau mau berburu, ya berburu aja gitu ya, ayo bareng-barengan berburu gitu kan. Nah itu nggak ada, tidak ada konsep laki-laki lebih berkuasa, itu tidak ada daripada perempuan. Jadi nggak ada inferior dan superior, itu tidak ada. Nah, namun seiring berjalannya waktu, teman-teman, perempuan yang tinggal di rumah dan bekerja sebagai peramu tadi, itu mulai menemukan benih-benih bercocok tanam. Nah, disinilah perempuan masuk pada era pertanian dan itu mereka memegang posisi yang sangat penting. Jadi hasil berburunya mereka tadi yang didapat oleh bersamaan ataupun hasil berburu yang didapat oleh laki-laki ini diramu oleh kaum perempuan. Akhirnya ternyata mereka tahu, oh ternyata yang mereka ramu ini bisa dimakan gitu kan, bisa enak dimasak. Atau ternyata ramuan yang mereka dapat ini, hasil buruan yang mereka dapat ini ternyata bisa ditanam gitu dan bisa tumbuh lagi gitu kan, ditanam dan menghasilkan produksi baru lagi gitu kan. Jadi tambahan bahan makanan mereka juga bertambah gitu dari hasil berburuan yang mereka ini gitu kan. Nah, disinilah muncul pertanian yang tanpa perlu menggunakan hasil buruan mereka, tetap bisa dimakan. Jadi selain bertambah juga bisa dimakan. Nah, munculnya sistem pertanian ini menjadi babak baru bagi perempuan. Ini mulailah muncul pembagian kerja secara seksual dengan adanya hierarki gender tadi. Jadi yang tadinya posisi perempuan itu sangat prinsip sekali, sehingga karena pertanian ini sudah mulai melebar dan butuh tenaga yang lebih banyak, sehingga memang mulailah konsep keluarga ini muncul gitu kan. Mulailah ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dan ada satu perubahan proses produksi terjadi zaman dahulu kala, masa yang bisa dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu teman-teman kalau sekilas ya soal perburuan, soal zaman barbarisme hingga masuk ke zaman pertanian. Nanti ada lagi dalam corak kapitalismenya. Jadi ketika perempuan sudah mengambil alih produksi tadi dan laki-laki juga mulai merasakan apa yang dilakukan oleh perempuan itu dan bermanfaat buat mereka, hingga memang posisi perempuan itu semakin lama semakin tergeser. Karena untuk mengolah pertanian ini mereka butuh keluarga kan, sehingga memang ada intervensi seksual di dalamnya itu yang membuat mereka harus beranak pinak untuk bagaimana membesarkan pertanian ini untuk menjadi tenaga di dalam pertanian ini kan. Dan laki-laki mulai berhubungan seksual dengan perempuan dan itu mulai berpindah-pindah, pindah dari satu daerah ke daerah lain, dan itu laki-laki bebas melakukan hubungan seksual di mana saja. Tetapi di zaman itu belum ada patriarki, cuman pergeserannya sudah mulai karena mereka sudah beranak pinak kan. Itu masih garis ibu, karena laki-laki ini saat berhubungan seksual dengan perempuan satu ke perempuan lain, itu kan yang jelas ibunya tahu, tapi bapaknya nggak tahu siapa, karena siapa aja boleh datang gitu kan, saling berhubungan seksual, dan itu adalah yang terjadi di situ adalah masih garis matriarkal, bukan patriarkal, karena perempuan lah yang tahu bahwa itu anak siapa gitu kan, bahwa itu anak dia, dan perempuan yang menentukan anak itu akan pergi ke klan mana gitu. Perempuan yang akan menentukan anak ini hidup di kelompoknya dia gitu, bukan di kelompoknya si laki-laki yang berpindah-pindah. Nah, itu Mbak Silvi kalau sekilas ya kita bicara soal asal-usul penindasan yang pada akhirnya di dalam sejarah asal-usul penindasan itu ada juga nanti yang namanya corak kapitalisme tadi. Saat bahan pertanian sudah ada, produksinya bahannya sudah ada, mulailah nilai lebih. Nah, disinilah masuk kapitalisme di dalam budaya patriarki tadi. Itu kalau sekilas dari saya. Oke, berarti ini sejarah penindasannya itu udah lama sekali ya gitu.
bukan cuman kayak berapa abad lalu misalnya, Oh, tapi enggak. udah sangat lama gitu Ya. ya. Mm-mm. Ya, teman-teman kalau mau nanya bisa raise hand atau ketik di chat box gitu. Nanti kita kasih tahu pertanyaannya. Nah, terus Aku boleh. silakan Chan. Oh, oke. Cuman mau ini aja sih kayak tadi jadi yang pertama mungkin jadi poin penting soal memahami bahwa eh, bahwa perempuan itu bukan bawaan lahir tertindas ya, maksudnya penjelasan penting Minar soal ada histori di mana masyarakat pernah setara, lalu kemudian ada sistem yang membuat posisi kesetaraan ini bergeser. Jadi nanti misalnya jangan ada kawan-kawan yang berhalusinasi bahwa ketidaksetaraan ini tuh natural gitu kan. Aku rasa itu poin penting. Dan nah ketika ada pergeseran nih dari posisi yang setara, ya walaupun aku nggak tahu sih orang bisa yakin apa nih dengan kadang kan orang kalau kayak sekarang nih orang lihatnya udah nggak setara aja, dan aku khawatir ini dilihat sebagai sesuatu yang alamiah, karena bagi yang menjaga sistem itu mereka akan bilang ini alamiah. Jadi kita memang kayak harus benar-benar kasih mungkin perspektif yang mendalam ke orang soal keyakinan juga bahwa enggak, ini awalnya setara loh gitu, tapi ada sistem yang buat itu kacau lalu jadi enggak setara gitu. Walau aku juga nggak tahu sih gimana bisa membuat orang yakin bahwa historinya tuh kayak gini. Terus yang kedua mungkin Minar, aku minta dibongkar bagian ketika ini ada posisi yang awalnya setara, lalu ada sistem-sistem sosial yang dilatari oleh pikiran-pikiran yang membentuk sistem itu. Misalnya makanya kita kayak di diskusi ini kita buat ada beberapa peta, atau bisa jadi lebih. Aku sendiri nggak tahu ada berapa banyak sih sebenarnya musuh perempuan. Tapi kan selama ini tuh yang selalu jadi musuh yang selalu di-highlight itu keseringannya itu cuma patriarki. Tapi patriarki itu juga nggak dilihat dalam suatu sistem dia itu turunannya feodalisme. Kenapa aku sendiri menyarankan menulisnya tuh sebagai feodalisme, karena mungkin Minar juga bisa bantu bedah feodalisme, kapitalisme, kondisi postkolonial dan militerisme itu mungkin di satu sisi mereka apakah memang sudah sistem yang menjajah sehingga, tapi ke perempuannya sendiri malah ada dampak lain. Sebenarnya sistem ini gimana sih gitu, kayak kayak patriarki sendiri aku minta dibedah dari sisi feodalisme, karena nanti anehnya karena ada yang membuat menanggapi patriarki ini jadi man hating gitu, benar. Jadi mereka anti patriarki katanya, tapi bukan dilihat sebagai sistem turunan dari sistem feodalnya gitu, tapi malah jadi man hating gitu. Jadi mungkin aku bisa minta Minar untuk membuat kita lebih paham setelah ketika perempuan pernah setara lalu posisinya bergeser, sistem-sistem sosial apa sih yang mengacaukan kesetaraan ini, dan bagaimana orang bisa percaya bahwa itu memang nindas perempuan gitu, dan bukan hanya di kalangan kita, tapi itu memang ketika kita bilang feodalisme menindas perempuan itu gimana sih buat orang jadi sadar dan kerasa, oh iya ya sistem ini semenindas itu. Jadi karena kita kadang-kadang ngomong penindasan perempuan kesannya kayak kita halu sendiri gitu, seolah-olah kita kayak apa sih gitu, mana sih yang tertindas gitu. Mungkin itu Minar, makasih. Oke, makasih. Santi, pertanyaannya, Kaminar silahkan kalau mau ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Silva, dan terima kasih kepada kawan Santi. Sebenarnya ya ini memang tantangan kita bersama ya. Kadang-kadang juga saat kita bertemu orang di luar, terus kita bicara penindasan, masa sih perempuan ditindas nggak terasa gitu kan. Itu banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi yang seperti diungkapkan Santi tadi,
kalau Frederick Engel sendiri sama Evelyn Reed itu juga mengatakan bahwa kita memang punya satu kelemahan dalam mitologi, tidak menguak sejarah aslinya. Ini dikubur gitu loh. Bahwa perempuan pernah memegang peranan penting itu hampir tidak membuat satu rujukan atau satu edukasi yang orang tahu sebenarnya sejarahnya kayak apa gitu kan. Nah, malah yang kelihatan dari posisi yang tadinya setara, ada zaman yang membuat laki-laki dan perempuan setara itu memang yang kelihatan adalah persekongkolan antara budaya patriarki dan kapitalismenya tadi gitu kan. Nah, seiring berkembangannya zaman ini kan akhirnya kapitalisme ini kan menggunakan patriarki sebenarnya. Bagaimana membuat perempuan menjadi satu komoditi untuk melancarkan produk-produk ini tadi kan, bahwa dilihat dialjabarkan perempuan itu dari ujung rambut hingga ujung kaki itu dilihat bahwa semua kebutuhan perempuan ini sangat memberi nilai gitu kan, sangat memberikan untung mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan fisik dan semuanya. Nah, inilah yang akhirnya memang perempuan menjadi komoditi dan menjadi sasaran empuk pada kapitalisme. Nah, kalau saya kalau saya memandang bahwa sebenarnya kita tidak bisa menafikan musuh perempuan itu memang budaya patriarki. Tapi kalau pembacaan saya melalui ekonomi politik Marxis bahwa musuh perempuan itu adalah ekonomi politik tadi, bahwa ada satu kapitalisme tadi ya, kapitalisme itu adalah penindasan ekonomi politik perempuan, bahwa perempuan sebenarnya dilucuti dari ekonominya tadi. Jadi sehingga saat kita melihat itu perempuan memang nggak terasa, budaya patriarkinya memang cenderung tidak terlihat dan itu tidak menjadi satu gambaran kaum perempuan. Tetapi kalau yang saya lihat itu adalah penindasan perempuan itu memang dari ekonomi politik tadi, bahwa tidak terpenuhinya kesejahteraan perempuan, inilah yang menjadi akar masuk dari segala persoalan perempuan, entah itu kekerasan terhadap perempuan, entah itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar perempuan, bahwa perempuan tidak mandiri secara ekonomi yang akhirnya bergantung dengan laki-laki. Nah, kalau aku melihat akar persoalannya itu adalah kesejahteraan sosial tadi. Nah, saat kesejahteraan sosial ini terpenuhi, ini sebenarnya patriarki dan kekerasan itu sebenarnya bias ya kalau saya lihat, dan ini akan berkurang seiring waktu gitu kan. Dan kita juga bisa memandang bahwa budaya kita sebenarnya udah semakin moderat ya, bahwa tidak ada lagi kayak mungkin masih ada tapi tidak sekental dulu ya, kayak budaya Jawa yang harus membungkuk jalan gitu kan, yang harus takut dengan orang tua. Dan sekarang dalam keluarga itu juga sudah lebih demokratis kan, perempuan sendiri juga sudah dikasih peluang dalam mengekspresikan diri di dalam panggung politik. Perempuan sudah dapat bagian 30%, walaupun yang 30% itu belum maksimal, perempuan belum menjadi keterwakilan di dalam itu kan. Tetapi aku pikir ruang-ruang untuk membuat perempuan lebih maju itu sebenarnya sudah dibuka gitu kan. Tetapi memang yang menjadi persoalannya sekarang adalah ya itu tadi, ada satu penindasan, kalau pembacaan Marxis itu tadi, ekonomi politik tadi. Nah, ini yang menjadi dasar perempuan masuknya penindasan baru yang memang dirasakan perempuan. Ya, tidak mandiri secara ekonomi, tidak terpenuhinya pendidikan, tidak terpenuhinya kesejahteraan, makan sehari-hari tidak sehat. Nah, ini eksploitasinya di situ kalau saya lihat gitu. Nah, memang yang berkembangnya adalah ekonomi politiknya. Tapi kalau budaya patriarki itu menurut saya hanya sampingan, kalau saya bilang ya, hanya sampingan. Jadi memang kalau melihat isu feminisme sekarang, kita memang cenderung kayak terdikotomi ya, terkotak-kotak, bahwa di sisi lain ada gerakan feminisme yang bilang bahwa musuh perempuan itu adalah laki-laki gitu kan, yang akhirnya memang tidak sejalan, bahwa laki-laki ini dianggap selalu jadi pelaku gitu kan, selalu menjadi pelaku untuk menindas kaum perempuan, sehingga setiap laki-laki akhirnya tidak cocok gitu kan. Akhirnya kan ada kan beberapa gerakan-gerakan yang anti pacaran, anti menikah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ada juga yang melihat bahwa perempuan harus berdaulat, my body my is authority gitu kan. Nah,
Nah, aku pikir ini semuanya bias ya, bahwa dengan semua yang kita sampaikan itu adalah yang paling akar dari persoalan perempuan itu adalah ekonomi politiknya tadi. Saat kesejahteraan sosial kita terpenuhi, saat pendidikan kita bagus, saat semua perempuan bisa mengakses pendidikan, maka perempuan akan bisa berpikir bagus. Saat perempuan akses kesehatannya terpenuhi oleh negara, maka perempuan akan sehat dan perempuan akan lebih banyak bicara soal politik, perempuan akan lebih banyak bicara soal tentang feminisme, dan aku yakin itu akan terjadi gitu kan. Nah, tapi saat perempuan dimiskinkan secara struktur, secara negara, tersingkir dari rumah, digusur dan lain sebagainya, nah inilah sebenarnya yang menjadi akar permasalahan perempuan tadi. Itu kalau pembacaan saya, kawan-kawan. Jadi bagaimana kita melihat akar persoalan perempuan ini sebenarnya dari apa? Kita nggak bisa melihat hanya yakin kalau budaya patriarki sudah dihilangkan lantas perempuan nggak punya persoalan baru. Nah, aku rasa tidak yakin selama ekonomi politik tadi tidak diselesaikan, soal kesejahteraan sosial tadi tidak diselesaikan gitu kan. Terus soal kedaulatan tubuh, ya nggak masalah, kita memang harus berdaulat soal itu, tapi saat budaya kita masih patriarki, aku yakin kita sulit ya menyampaikan teori tubuhku adalah otoritas, itu sulit diterima. Apalagi aku yakin kayak kawan-kawan Aceh pasti sudah lebih tahu ya bagaimana kita mau mengekspresikan diri dengan pakaian yang bebas dan segala macam, itu kan pasti akan sulit ya diterima di beberapa daerah. Itu kawan Santi, kalau saya melihat persoalannya tuh di situ. Baru kita tidak bisa juga melupakan bagaimana, ini tadi kan sekilas ya tentang soal asal-usul penindasan perempuan. Nah, kita kalau melihat bagaimana perempuan di era kolonial gitu kan, di era Jepang, itu juga akan sangat kelihatan bagaimana peran perempuan itu. Lalu kita masuk dalam era pasca kemerdekaan, itu bagaimana gerakan-gerakan perempuan juga cukup masif. Jadi memang ada pasang surutnya gitu kan. Ada pasang surutnya, dan sekarang ini yang memang gerakan perempuan itu mulai bangkit kembali walaupun tidak secara signifikan gitu kan. Kalau di era pasca kemerdekaan itu kan kita bisa melihat bagaimana Perwari terlibat dalam bicara soal pembangunan cita-cita nasional, bagaimana Gerwani terlibat di partai dan bicara soal pemberantasan buta huruf, pendidikan, poligami, itu kan. Maria Ulfa juga bagaimana merancang undang-undang perkawinan. Nah, aku pikir itu adalah masa-masa kejayaan kita. Sebenarnya kita melewati banyak masa kejayaan, dan perempuan cukup sangat memegang peranan penting dulu di dalam politik. Mulai dari di asal-usul penindasannya juga sudah kelihatan, perempuan di era pertanian memegang peran, bahkan di era pasca kemerdekaan juga perempuan sangat memegang peran dalam cita-cita nasional. Nah, aku pikir ada satu kemunduran yang cukup drastis itu adalah di era Orde Baru, bahwa kawan-kawan kalau lihat referensi buku Saska Wirega, Penghancuran Gerakan Perempuan, itu bagaimana Saska Wirega itu menggambarkan perempuan benar-benar dihabisi di era Soekarno itu, bahwa mulai dari perjuangannya, bahkan dari definisi nama, dari perempuan ke wanita gitu kan, bahkan mulai dari esensi hari perempuan tanggal 22 Desember itu menjadi hari ibu, padahal kita tahu bahwa 22 Desember itu adalah hari pergerakan di mana perempuan bicara soal kepentingan nasional, kepentingan semua orang gitu kan. Nah, aku pikir penghancurannya sejak awal itu. Nah, kita kan juga sama-sama tahu bagaimana Orde Baru juga sangat bersentuhan akrab dengan kapitalisme, bagaimana juga Soeharto mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk membuat dominasi asing menguasai rakyat Indonesia. Aku pikir itu gambaran-gambaran yang terlihat dari saya kalau kita merurut persoalan perempuan tadi. Jadi memang harus ada gambaran yang real ya. Kalau saya pengennya itu bagaimana gerakan perempuan itu bicara kesejahteraan sosial. Saya sebenarnya akar dari permasalahan perempuan itu adalah kesejahteraan sosial. Itu kalau pandangan saya, kalau mengikuti apa yang disampaikan Karl Marx tadi, kan ekonomi politik tadi. Ya, itu kawan Santi dan Silvana. Tapi Minar, aku mungkin minta sedikit eksplorasi soal bagaimana
kan kapitalisme ini terutama kapitalisme yang modern itu kan datangnya belakangan, tapi jauh sebelum itu perempuan itu juga sudah tertindas oleh sistem feodalisme. Tapi aku lihat ini juga seperti susah dipahami karena sistemnya masih awet sampai sekarang. Dan di Indonesia itu lucunya bahkan ketika kapitalisme juga mulai jalan, sistem feodalnya tuh masih eksis, baik sebagai sistem sosial yang menindas banyak orang, yang kedua sebagai sistem sosial yang menindas perempuan juga. Jadi orang seperti sangat kekeh menerapkan paham ini dalam kehidupan sehingga seperti tidak bisa melihat bahwa betapa menindasnya sistem ini. Aku kayak pengen tahu tentang bagaimana feodalisme ini sendiri bekerja sebagai suatu sistem yang menindas masyarakat dan menindas perempuan, sehingga kita masih bisa, kayak aku nggak tahu ya gimana misalnya di Jawa gitu, tapi kalau kayak di Aceh, di Sumatera atau beberapa tempat lain itu aku rasa kayak feodalisme ini masih mengerikan sekali menindas sebenarnya bukan cuma perempuan, walaupun nah ini akan jadi pertanyaan juga, sistem feodalisme itu kan di satu sisi dia sudah jadi sistem yang menindas, walaupun aku nggak tahu apakah orang ngeh dengan ini, tapi di sisi lain jadinya perempuan mungkin di dalam semua sistem ini perempuan ini jadi punya penindasan berlapis. Misalnya feodalisme menindas sebagai suatu sistem untuk semua orang, tapi dia akan menindas lagi secara khusus perempuan, jadi kan berlapis gitu. Tapi ini hal yang aku kayak khawatirnya kita ngerti, tapi ketika di masyarakat lebih luas mereka aku bahkan nggak tahu apakah mereka bisa memahami feodalisme ini sebenarnya masih bekerja di pikiran dan di sistem sosial, dan yang lebih buruk lagi orang meyakini feodalisme ini sebagai cara hidup padahal itu menindas mereka. Jadi kayak sebenarnya gimana cara Minar melihat feodalisme ini bekerja di kita dan bagaimana feodalisme ini hariannya itu menindas perempuan, termasuk mungkin patriarki sendiri. Tapi kan patriarki ini juga asalnya di feodalisme, karena kalau nggak dibedah di situ nanti dia jadi Manhattan yang kayak aku bilang tadi, kekacauan memahami patriarki. Mungkin itu Minar. Oke, makasih Santi. Aku juga tadi, aku pengen nanya juga sih tadi soal yang Kaminar bilang soal dulu kita pernah sangat berjaya gerakan perempuan di Indonesia dan sekarang itu mundur karena dihabisi oleh Soeharto pada masa Orde. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita meraih masa kejayaan itu lagi gitu? Itu sih pertanyaan aku. Silakan Kak ditanggapi. Iya, terima kasih teman-teman. Jadi aku pikir untuk meruntuhkan budaya patriarki itu kita memang butuh waktu yang lama mungkin ya. Saya sendiri juga nggak yakin kapan budaya ini akan runtuh. Mungkin harus kita butuh revolusi kah atau butuh revolusi kebudayaan kah, tapi yang bisa kita lakukan hanya bagaimana mengikis budaya ini agar tidak memakan korban yang lebih banyak gitu kan. Walau kita sama-sama tahu bahwa budaya ini sebenarnya sudah sangat mengakar. Bahkan kalau anak perempuan katanya itu bahkan sudah sejak dalam kandungan memang sudah ditundukkan gitu kan. Jadi jadi doa ibu bapak kalau anak perempuan hasil USG-nya anak perempuan itu pasti doanya sehat-sehat ya nak, jadilah perempuan yang baik hati, lemah lembut, penurut dan segala macam. Nah itu sebenarnya itu adalah bagaimana perempuan memang sudah ditundukkan sejak awal sebelum dia dilahirkan gitu kan. Nah tanpa kita memungkiri juga bahwa Indonesia punya budaya yang cukup banyak ya, dengan corak yang cukup banyak. Nah, katakan sajalah kalau kayak di Sumatera gitu kan, saya orang Batak gitu kan, bahwa walaupun sudah banyak masyarakat yang cukup demokratis, tetapi memang untuk mengikis budaya itu susah sekali. Nah, kelihatan budaya itu terkikis di dalam satu keluarga, budaya patriarkis tadi kan, yang ke feodal-feodalan itu saat keluarga itu memang sudah lebih demokratis cara pemikirannya, bahwa perempuan itu bukan di dapur gitu loh, bahwa perempuan itu juga duduk bareng di depan, ngobrol bareng, bahwa yang bicara politik itu juga bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Nah aku pikir ada satu hal yang bisa menghambat
feodalisme ini dengan cara berpikir yang demokratis tadi, dengan cara berpikir yang maju tadi. Tentu cara berpikir yang maju ini kan dibarengi dengan kesejahteraan sosial tadi kan, saat keluarga ini terpenuhi ekonominya, pendidikan, kesehatannya, dan perumahannya. Inilah yang sebenarnya semakin kita tinggalkan budaya ini, karena kan definisi budaya itu kan kebiasaan. Saat kebiasaan itu tidak dilakukan, maka itu tidak akan jadi budaya lagi gitu kan. Kayak saya udah banyak lah beberapa budaya yang saya tinggalkan kan, bahwa saya ini kan anak tunggal ya di dalam budaya orang Batak kan. Jadi kalau kita bicara begitu dan perempuan disuruh ke dapur untuk ngurusin makan, ngurusin piring, saya langsung nyeplak. Ngapain perempuan di dapur ngurusin piring? Ngobrol dong bareng di sini. Nah, aku pikir harus dimulai dari sikap-sikap yang seperti itu kalau mengikis budaya patriarki ini atau ke feodalisme ini. Karena bagaimanapun selama kapitalisme masih sangat berkuasa di corak ekonomi kita, itu akan sulit memang untuk menghilangkan budaya patriarki. Yang kayak saya katakan tadi, bahwa patriarki dan kapitalisme ini bersekongkol. Bahwa ada satu kebutuhan mereka ini. Di sisi lain, patriarki ini kan dominasi laki-laki ya. Dominasi laki-laki yang secara konstruksi sosial menundukkan perempuan gitu kan. Bahwa laki-laki yang lebih laki-laki lebih superior ketimbang perempuan yang lebih inferior gitu kan. Nah, sedangkan di sisi lain kapitalisme hadir gitu loh untuk bagaimana menguasai ekonomi politik kita. Nah, basis dari ekonomi politik kapitalisme ini kan adalah perempuan. Mereka punya satu kebutuhan di situ, satu tali yang nyambung gitu. Sehingga memang budaya ini masih dirawat gitu loh. Budaya ini masih sangat dirawat dengan beberapa orang yang punya kepentingan di dalam, dan sulit sekali memang meruntuhkan tembok yang sudah sangat tebal ini dan tinggi ini. Aku pikir bagaimana cara meruntuhkannya adalah kesadaran ya, bagaimana membangun kesadaran itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana membangun kesadaran itu. Ya, aku pikir salah satu contoh bagaimana membangun kesadaran itu adalah yang seperti kita lakukan ini kan. Kebutuhan perempuan itu adalah berkumpul, bersatu, berorganisasi untuk bagaimana bisa menggodok persoalan-persoalan dan bagaimana bisa perempuan akhirnya sadar bahwa itu harus ditinggalkan, budaya itu harus ditinggalkan. Walaupun dalam kenyataannya tidak perlu ditinggalkan secara ekstrim gitu kan, tapi hanya beberapa poin-poin yang memang ada budaya yang menundukkan perempuan di situ, yang meninggalkan perempuan, peran perempuan penting di situ tuh ditinggalkan. Nah, itu jadi kalau untuk benar-benar melihat budaya patriarki ini untuk bisa ini kan, saya rasa aku bilang belum ya, sebelum kesejahteraan sosial kita itu terpenuhi. Yang perlu bagaimana kita bisa menggalang satu kekuatan yang cukup masif di kalangan perempuan, bagaimana perempuan harus berorganisasi dan turun ke grassroots di bawah untuk membuat kesadaran ini. Nah, aku pikir itu yang harus dilakukan, yang mendesak untuk kaum perempuan saat ini. Itu Konstanti. Terus kalau kawan Silvana tadi apa ya? Saya lupa. Ini soal dulu, kalau kata Kaminar kan kita pernah berjaya nih, gerakan perempuan. Tapi kemudian di masa Orba itu kan diruntuhkan gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita mencapai kejayaan di masa lalu itu, atau mungkin melampaui itu gitu dengan kondisi kita di hari ini? Gitu. Iya. Aku pikir bisa, cuman tantangan kita sekarang ini kan bertambah ya. Bahwa dulu kita itu kan cukup memegang peranan penting ya di dalam politik, katakanlah kayak Maria Ulfa, terus organisasi-organisasi yang berjaya seperti Perwari, seperti Gerwani, Kowati dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dilihat di zaman ini pun kita sudah ada signifikan sebenarnya. Yang tadinya perempuan itu gerakan-gerakan kita itu dihabisi, dan sekarang ini kan kita sudah mulai timbul ya. Tetapi yang menjadi persoalannya itu kan ada konservatisme ya, ada politik populis yang sangat mempengaruhi politik kita juga, dan itu sangat mempengaruhi, yaitu efek agama tadi, bahwa itu tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga sebagai penyumbang besar untuk bagaimana menundukkan perempuan kan. Makanya kalau Komnas Perempuan kemarin bilang
untuk bagaimana mengurangi kekerasan seksual di dalam keluarga itu nggak bisa hanya satu lembaga saja, tetapi itu harus ada peranan lembaga pendidikan, harus ada peran agama, harus ada peran budaya lokal dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa, dan aku melihat kita sebenarnya sudah mulai melakukan cukup banyak gerakan-gerakan yang signifikan kan. Banyaklah mulai, kalau dilihat dari secara politis, lihat saja perempuannya sudah ada Puan Maharani gitu kan yang berperan di dalam politik, Direktur YLBH kita ada Mbak Asvin gitu kan, ada banyak organisasi-organisasi perempuan yang sudah mulai naik sebenarnya, yang mulai sangat berpengaruh dan cukup punya banyak peranan di dalam grassroots, di bawah dalam pengorganisiran, baik itu sektor-sektor nelayan, petani dan segala macam. Bisa sebenarnya, cuman memang harus butuh satu kekuatan yang lebih kuat dan harus membuat posisi perempuan penting di dalam politik. Karena aku melihat sekarang perempuan itu sangat banyak sekali dimundurkan, atau perempuan banyak sekali kehilangan haknya itu dari kebijakan politik tadi. Jadi katakanlah apa yang sangat berpengaruh kebijakan politik terhadap perempuan. Jadi kalau saya yang organisir di bawah atau memperkenalkan Api Kartini, mereka ngerasa nggak ada. Apa sih politik itu urusan DPR sana, Minar, katanya, itu nggak ada sangkut pautnya dengan perempuan, katanya. Bahwa kita itu cukup hanya ngurusin anak di rumah dan ngasih makan, dan ternyata kan itu sebenarnya salah kan. Bahwa kenaikan BPJS itu ditentukan oleh keputusan politik. Nah, bahwa listrik, air, semua ditentukan oleh kebijakan politik. Sembako semua ditentukan oleh kebijakan politik. Dan saat kebijakan politik ini tidak berpihak kepada perempuan, maka korban yang pertama yang merasakan adalah kaum perempuan. Karena perempuanlah yang paling tahu berapa, mereka adalah seorang manajemen keuangan di rumah kan. Berapa ongkos buat anak pergi ke sekolah, berapa untuk jajan, berapa untuk masak di dapur, berapa untuk bayar uang sekolah. Nah, saat kebijakan-kebijakan politik ini tidak berpihak, nah, aku pikir inilah yang menjadi persoalan baru lagi gitu kan, bahwa ada perempuan sendiri sangat merasakan kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada perempuan. Walaupun itu dirasakan banyak orang, tapi yang paling berdampak adalah kaum perempuan. Itu kawan-kawan. Oke, terima kasih Kak Minar. Nah, kita udah ada 2 orang nih yang raise hand. Pertama ada Kak Azriana, dan selanjutnya ada Puan Halmahera. Mungkin silahkan kalau mau bertanya atau menyampaikan, silahkan di unmute. Siapa dulu nih, Kak Nana? Silahkan. Makasih, Silvana. Suaraku cukup kedengaran nggak ya? Karena bersaing dengan suara mikrofon masjid yang sebentar lagi akan azan. Halo? Kedengaran, Kak? Kedengaran Sudah suaranya. jelas ya? Oke, makasih. Terima kasih, Minar. Awal diskusi yang menarik sekali. Dan saya ingin meletakkan apa yang Minar sampaikan tadi pada konteks yang lebih kecil dan dekat gitu ya dengan kehidupan hari ini. Jadi kalau tadi kan menarik pandangan tentang akar dari penindasan perempuan itu adalah soal kesejahteraan sosial. Karenanya kalau kita bisa memperbaiki, membenahi di bagian itu, mungkin dia akan berkontribusi pada kehidupan yang lebih setara gitu ya untuk perempuan. Nah, saya ingin memperlihatkan fenomena sekarang yang cukup, saya pikir semakin ke sini semakin kelihatan, itu fenomena di keluarga kelas menengah ke atas gitu. Yang kalau kita lihat sekarang itu gerakan untuk domestikasi perempuan gitu ya, untuk promosi kawin muda, itu tuh justru banyak terjadi di keluarga-keluarga kelas menengah ke atas ini, yang mereka sebenarnya tidak punya masalah dengan pemiskinan gitu ya. Mereka mungkin perempuan-perempuan di keluarga itu bukan perempuan yang punya pengalaman pemiskinan gitu. Dan lebih tepatnya, maaf, bukan tidak punya pengalaman pemiskinan, tapi mereka bukan dari keluarga yang miskin seperti itu. Nah, saya ingin kita bisa coba kita melihat ini fenomena sekarang ini seperti apa ya kalau kita mau kaitkan dengan teori yang tadi gitu soal akar dari penindasan perempuan itu.
Jadi kondisi situasi sekarang ini seperti memperlihatkan ke kita, ternyata kekerasan terhadap perempuan itu dia cukup mudah terlihat benang merahnya kalau dikaitkan dengan diskriminasi gitu. Karena dalam keluarga yang cukup berada sekalipun, berpendidikan tinggi gitu ya, punya jabatan, itu nggak luput dari kekerasan gitu ya. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam keluarga yang seperti itu juga. Kalau kita bicara dalam konteks rumah tangga, di luar rumah tangga gitu ya, misalnya di pabrik-pabrik, di perusahaan dan sebagainya gitu. Kita juga bisa melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu juga bisa dialami oleh buruh dengan jabatan yang cukup tinggi, misalnya dengan jabatan yang tinggi. Jadi dia akan rentan juga menjadi korban dari kekerasan seksual, katakanlah dari pimpinan perusahaan atau apa seseorang dengan posisi yang lebih tinggi dari dia. Jadi kadang-kadang saya melihat memang soal kemiskinan, soal kesejahteraan, soal minimnya akses kepada pendidikan, dia itu tidak menjadi penyebab langsung gitu. Dia bukan menjadi penyebab langsung. Jadi ada sesuatu yang membuat dia memberikan dampak secara khusus kepada perempuan, termasuk penindasan tadi. Nah, kalau boleh pakai istilahnya Minar, persengkokolan gitu ya. Jadi itu persengkokolan antara patriarki gitu. Dengan katakanlah ya soal tadi kapitalisme, feodalisme dan sebagainya. Jadi patriarki ini menjadi semacam apa? Dia kayak jadi bukan benalu alat ya kalau saya benalu yang dia menumpang. masuk, dia numpang kemana-mana gitu. Dia punya rumah potensial yang sangat banyak, yang namanya kapitalisme, yang namanya militerisme gitu ya. Jadi dia itu tempat-tempat yang strategis buat dia dan dia masuk ke sana menempel gitu. Nah itulah kemudian yang membuat laki-laki, perempuan atau jenis kelamin lainnya itu punya hambatan yang berbeda gitu ya. Katakanlah kalau kita bicara konteks kesejahteraan sosial, pendidikan dan sebagainya misalnya. Ini laki-laki, perempuan dan jenis kelamin lainnya itu punya kerentanan yang berbeda, punya hambatan yang berbeda. Patriarki yang kemudian membuat perempuan dan jenis kelamin lainnya itu menjadi kelas 2 kan dibandingkan yang laki-laki. Jadi aku melihat kapitalisme, militerisme dan lain-lain itu dia nggak main tunggal gitu. Dia ditempelin tuh sama patriarki. Kalau tidak ditempelin oleh patriarki, mungkin akan berbeda dampaknya untuk perempuan. Ini sekedar ini ya bertukar pandangan aja Minar. Tapi terima kasih pengantar diskusinya sangat mencerahkan. Terima kasih Silvana. Iya, terima kasih Kak buat pertanyaannya dan tambahannya. Menarik tadi Kak Nana menyampaikan bahwa ada di kelas menengah atas kita justru ada fenomena yang poligami, pernikahan usia muda itu justru subur di kelas menengah atas kita. Terus juga Kak Nana menyampaikan bahwa ada bahasanya Kak Nana tuh kayak bahwa patriarki ini numpang di sistem-sistem yang kayak militerisme, kapitalisme, dan sistem lain yang menindas perempuan. Nah, sebelum ditanggapi sama Kak Minar, mungkin aku mau ke ini Puan Halmahera yang tadi raise hand. Silahkan di unmute dan bertanya atau menanggapi. Silakan Puan Halmahera. Oke, karena belum ditanggapi, mungkin ntar bisa diketik aja di chat box. Ntar aku sampaikan ke Kak Minar. Silakan Kak Minar, mungkin dari yang Kak Nana tadi mau ditanggapi. Silakan. Ya, terima kasih Silviana. Menarik ya apa yang disampaikan Kak Ana tadi, bahwa sebenarnya aku hanya memberikan tanggapan saja ya, tidak mau juga membantah bahwa apa yang disampaikan Kak Ana tadi benar sekali. Baru-baru ini saya punya teman
katakanlah dia itu teman-teman jauh saya, dan orang ini sangat, kalau saya bilang orang ini sangat sangat cerdas gitu kan, sangat cerdas, sangat sangat tercerahkan menurut saya, dan malah dia sekarang ini menjadi istri dari kesekian orang gitu kan. Nah, jadi yang tadinya makanya memang bukan satu jaminan juga kan, tapi kesejahteraan sosial itu sebenarnya menjawab juga dari akar persoalan kemiskinan tadi. Tetapi fenomena yang terjadi itu memang ada, apa yang seperti disampaikan Kak Ana tadi. Baru-baru ini saya punya banyak dapat share, ada kayak istilahnya belajar poligami gitu dengan budget sekian, sukses dengan istri sekian, itu ada dan banyak sekali teman-teman. Dan biaya untuk mendaftar ke situ tuh nggak sedikit. Tapi banyak orang yang mau, bahkan ngantri gitu kan. Nah, aku pikir selain dampak-dampak dari ekonomi politik tadi, soal kesejahteraan sosial tadi, politik konservatifisme ini memang juga nggak bisa kita pungkiri, dan itu sedang sangat subur di Indonesia gitu kan. Politik populis, politik kanan yang sangat mempengaruhi perpolitikan Indonesia itu sangat mempengaruhi. Jadi memang aku pikir dampak-dampak inilah yang menjadi satu kemungkinan itu terjadi gitu kan. Walaupun dia dari kelas menengah, kita merasa dia adalah punya pendidikan yang bagus, punya ekonomi yang cukup gitu kan. Tetapi memang dampak agama yang cukup kuat ini menurut saya yang sangat konservatif ini itu memang mempengaruhi beberapa pola pikir perempuan gitu kan. Di samping lagi perempuan memang kayak itu tadi, sejak awal itu kan memang ada keinginan, kita ini kan sebagai manusia ini kan ada keinginan bahwa selain berbakti pada kemanusiaan juga berbakti kepada Tuhan gitu kan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa ini adalah jalan terakhir yang memang kadang-kadang jalan itu dipilih bisa menyejukkan hati gitu kan, bahwa semua persoalan itu clear dan kita fokus saja pada persoalan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan aku pikir juga propaganda dari konservatifme ini sangat mempengaruhi kaum perempuan juga, dan itu banyak sekali. Dan di daerah-daerah yang terpencil dan pedalaman, walaupun sekalipun dia sangat miskin ataupun sekalipun dia sangat kaya, bahkan teman saya ini yang menurutnya dia sudah bisa mencapai semuanya, dia punya ekonomi, dia udah rasakan, dia bisa sekolah bagus, dia sudah rasakan, giliran dia bagaimana merasakan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga memang saat semua dia sudah rasakan soal kesejahteraan sosial tadi, jalan itu yang dia pilih sekarang ini, dan itu menurutku ekstrim ya. Bahkan dia menjadi istri dari kesekian dari suaminya, bahkan dia membantu suaminya untuk bagaimana bisa jadi kayaknya suaminya ini kayak jadi coach gitu, bagaimana suaminya ini memperkenalkan sukses poligami itu seperti apa. Nah, itu banyak sekali memang yang terjadi, dan nambah lagi memang persoalan kita gitu kan, yang tadinya feodalisme gitu kan, patriarki, sekarang konservatif gitu kan, dan aku pikir memang persoalan kita memang banyak dan itu mengerakar dan menyambung satu dengan yang lain. Ya makanya bagaimana perempuan bisa punya satu kebutuhan yang mendesak, yaitu bersatu itu tadi. Mari kita memilih satu isu soal apa yang mau kita berantas duluan, yang nantinya isu ini akan mengakar sebenarnya, menyelesaikan beberapa persoalan di bawah. Nah, itu kok sih kalau dari tanggapan saya. Terima kasih Silvina. Oke, terima kasih Kak Maina. Ini dari Kak Azriana menambahkan, katanya patriarki bisa numpang pada sistem-sistem lain yang menindas tadi, tapi juga patriarki digunakan oleh sistem-sistem tadi. Jadi keduanya bersimbiosis mutualisme. Terus kemudian dari Puan Halmahera, katanya Puan, dalam perjuangan gerakan perempuan, kadang ada dari kalangan perempuan sendiri itu yang menentang. Kira-kira gimana caranya kita hadapi orang yang seperti itu, Kak? Silahkan. Iya, Halmahera. Oh, ini Halmahera ya, Maluku Utara ya, kalau nggak salah. Ya, jadi memang kalau kita kutip
dari beberapa tokoh pendahulu itu mengatakan bahwa yang melemahkan perjuangan perempuan itu adalah stigma. Jadi memang stigma yang kita hadapi sehari-hari itu justru melemahkan perjuangan kaum perempuan. Dan bahkan stigma itu lahir dari perempuan itu sendiri, gitu kan. Nah, bagaimana memang untuk melawan stigma ini, aku pikir harus ada satu penyadaran dari kita harus selesai dulu bicara soal apa itu stigma, bahwa kalau dilihat dirunut dari jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan itu kan banyak ya, stigmatisasi, marginalisasi, terus misoginis gitu kan, membenci dari jenis kelamin tertentu. Jadi dia kalau udah lihat perempuan gitu, itu jenis kelaminnya perempuan, udah pokoknya nggak ada yang bagus deh soal perempuan itu kan. Misoginis itu kan baru stigma soal perempuan, bahwa kita terbiasa sekali memberikan stigma buruk terhadap perempuan. Kita lihat perempuan pulang malam aja langsung kita udah omongin itu pasti perempuan nggak benar gitu kan. Perempuan ngerokok juga pasti sudah kita tuding dia juga perempuan nggak beres. Perempuan bertato juga kita tuding perempuan nggak beres, tanpa kita tahu sebenarnya asal usul tato itu kayak apa. Sebenarnya kan tato itu kalau dilihat dari asal usulnya itu kan hanya orang-orang yang zaman Romawi itu kan orang-orang yang punya kedudukan besar kan yang punya tato itu, sehingga rusak di zaman Orde Baru itu. Jadi karena nggak ada kerjaan narapidana dulu di zaman Orde Baru itu, pada NATO semua di dalam, saat narapidana keluar dari penjara itu pasti bertato, stigmanya langsung ke situ kan. Padahal kan itu bagian dari seni kan, tato itu adalah bagian dari seni, tapi kita memandang itu berbeda. Begitu juga dengan perempuan yang yang pakai jilbab, yang dia tidak mau pakai jilbab, akhirnya kita juga ngasih label sama dia bahwa itu perempuan tidak benar gitu kan, bahwa perempuan itu harus menutup aura. Nah, aku pikir stigma-stigma ini memang sering terjadi, dan itu biasa juga lahir dari obrolan-obrolan yang seksis, teman-teman. Makanya kalau ngumpul-ngumpul begini, walau saya di dalam kelompok teman pergerakan sekalipun, ada candaan-candaan yang seks tuh nggak peduli saya mau posisinya apa, pasti saya nyeletuk gitu kan. Karena kita terbiasa dan itu jadi candaan. Seksis-seksis itu kan akhirnya merakar pada stigma-stigma itu tadi. Itu akan mempertegas perempuan itu kalau itu jelek terhadap perempuan kan. Dan kalau kita ibu kayak saya, sudah seorang ibu, memang harus memulai dari rumah. Bagaimana candaan seksis ini juga tidak terbiasa di rumah. Kita melihat itu kayak candaan biasa kok, kayak perempuan nggak boleh manjat, jangan, itu laki-laki. Nah, itu sebenarnya kan seksis kan, bahwa manjat itu nggak ada jenis kelamin, siapa aja boleh manjat gitu kan. Laki-laki nggak boleh main boneka, itu adalah mainan perempuan. Emang boneka punya kelamin, laki-laki dan perempuan, atau bola juga begitu. Nah, aku pikir candaan-candaan seksis yang merakar itu juga akan mempengaruhi stigma perempuan ke depannya. Jadi bagaimana untuk menangkalnya memang harus kesadaran dari kita sendiri. Kita sendiri juga nggak boleh seksis, dan kadang-kadang sering ini juga ya, sering nggak sadar juga ya kalau kita juga suka seksis dengan orang lain, dengan laki-laki, bahkan dengan diri kita sendiri gitu kan, suka nyeletuk hal-hal yang seksis, yang stigma terhadap perempuan. Itu memang kadang-kadang alam di bawah sadar itu ya susah merubah, tapi memang budaya kita memang sudah begitu. Nah, aku pikir orang-orang seperti kita yang tercerahkan ini, yang aktif di dalam organisasi, yang aktif di dalam komunitas, memang mulai harus selain mengorganisasikan diri, mengorganisir juga agar memang banyak perempuan-perempuan yang bisa seperti kita gitu kan, bisa sadar, punya kesadaran dan pemahaman yang setara dengan kita. Itu sih kawan-kawan. Oke. Terus aku ada satu pertanyaan nih, ngomongin soal postkolonialisme gitu, sebagai bekas negara jajahan Indonesia gitu kan, ada nggak sih warisan-warisan dari penjajahan yang sampai hari ini itu masih menindas perempuan? Kira-kira seperti apa? Ya, kalau bicara pasca postkolonialisme ya, jadi itu pasca kolonialisme ya.
Kalau aku pikir kalau kita bicara pasca kolonialisme itu nggak terlalu banyak sih dampaknya, nggak terlalu katakanlah kayak apa, kayak Jepang gitu kan. Jepang di era pasca kolonialismenya itu aku pikir kefasisannya juga udah nggak terlihat lagi, walaupun itu pernah cukup masif saat mereka berada di Indonesia. Tetapi yang paling sering aku lihat itu adalah rasisnya kita itu masih sangat kelihatan ya. Bagaimana memperlakukan orang putih dan orang hitam itu tanpa kita tahu bahwa sejarahnya itu kayak apa ya. Katakanlah masyarakat kawan-kawan kita yang dari timur gitu kan. Milenialis itu kan sebenarnya suku asli ya, sebenarnya suku asli. Jadi kalau bicara soal pribumi, lu jangan ngerasa paling pribumi kalau mereka nggak ngerasa pribumi gitu kan. Padahal mereka lah yang paling pribumi gitu kan. Mereka yang sebenarnya sangat asli. Nah, aku pikir kita masih sangat mewarisi itu, cara memperlakukan rasis, kulit putih dan kulit hitam itu masih melekat ya. Nah, kayak aku pernah baca beberapa buku soal bagaimana Kristen itu, bagaimana Belanda dan Kristen bekerja sama untuk menundukkan orang atau untuk membuat orang masuk Kristen itu juga dari rasis itu, bahwa kulit hitam itu dianggap dosa, dianggap jorok, dianggap harus disucikan, harus dibersihkan. Nah, aku pikir itu yang masih tersisa-sisa, itu yang masih sangat melekat dari kita, Silviana. Jadi rasis kan kita masih nyeletuk ya, dan itu banyak sekali terjadi belakangan ini, dan itu cukup masif ya, cukup booming ya. Baru-baru ini siapa kawan Piagawi ya, siapa yang itu yang dengan orang Batak, orang Sumatera itu kan bilang bahwa bentuk rupa dan segala macam kayak hewan, kayak monyet dan segala macam. Aku pikir itu yang masih tersisa, yang memang susah dihilangkan, sisa-sisa feodal kita sejak dulu itu, rasisme itu yang memang masih jadi konflik sama kita dan menjengkelkan sekali. Iya, terus kemudian dia bekerja sama dengan kapitalisme, sehingga ada sekarang tuh lagi booming berbagai macam produk pemutih dan produk-produk kecantikan lainnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Atau ada yang mau menambahkan? Tuh, Santi, silahkan. Aku mau ini sih, Minar, soal tadi mungkin ada yang menurut aku perlu dibongkar lebih dalam soal misalnya ketika Minar meyakini bahwa kalau patriarki itu suatu sistem yang bahkan dari sejak sebelum ada kapitalisme itu sudah menindas perempuan dengan menempatkan dominasi laki-laki secara sistemik, seperti yang kayak Kak Nana bilang, mau dia kaya mau miskin, selama kamu perempuan di kelas ekonomi dan sosial apapun, kamu akan tertindas sebagai perempuan gitu. Tapi ketika ada kajian ekonomi politik seperti adanya penindasan kapitalisme, bagaimana memahami perempuan itu ditindas secara khusus oleh kapitalisme, karena kapitalisme ini sebagai suatu sistem ekonomi politik yang hanya mengakomodir kepentingan pemilik modal dan melakukan eksploitasi ekonomi secara mengerikan oleh para elit atau para pemilik modal. Dia memang enggak pada titik awal kan dia memang menyengsarakan semua orang gitu. Jadi bukan sebagai kayak feodalisme. Sebenarnya feodalisme dengan membagi orang berdasarkan identitas jenis kelamin, suku, agama, dia udah jadi sistem yang menindas kan, dan itu awalnya nggak ngelihat laki-laki perempuan, tapi begitu kena perempuan, jadi penindasannya berlapis. Dalam kapitalisme ini bagaimana memahami, apakah kapitalisme ini hanya suatu sistem yang menindas laki-laki dan perempuan, jadi perempuan ditindas dalam posisi masyarakat kelas bawah, atau ada kondisi khusus di mana perempuan itu kena dampak khusus dari kapitalisme gitu, sehingga ketika suatu saat misalnya nih C-nya nih patriarki hilang,
tapi kapitalisme masih ada. Ya sama aja, perempuan tetap mengalami penindasan khusus, sehingga ini juga soal kritik mengenai kalau gerakan perempuan cenderung melihat patriarki, karena kayak udah jelas nih patriarki memang fix sekali nindas perempuan. Tapi kalau kapitalisme ya itu isu bersama, bukan cuma perempuan aja lah yang ngomong. Perempuan ngapain ngomong kapitalisme khusus, itu mah semua orang, laki-laki juga ngomong. Tapi ada nggak kondisi ekopol tadi, kapitalisme itu yang kita bisa ngancurin, sekata-kata patriarki pun hancur, tapi karena kapitalisme masih ada, perempuan tetap mengalami penindasan juga oleh si kapitalis secara khusus gitu misalnya. Dan mungkin juga di highlight soal bagaimana kapitalisme ini apakah dia bisa kasih penindasan khusus untuk perempuan, termasuk apakah dia itu masyarakat industri ataupun masyarakat agraria. Karena kalau nggak nanti ada semacam, ya musuh utama kita memang cuma patriarki, karena cuman patriarki yang fix menindas perempuan secara khusus. Kalau kapitalisme cuman nindas orang miskin, ya kita sial aja karena jadi orang miskin, bukan karena perempuan. Tapi ada kesialan khusus nggak sih yang kita peroleh gara-gara kita hidup di sistem kapitalis dan pada saat yang sama kita perempuan? Mungkin itu Minar. Terima kasih. Oke, makasih Santi pertanyaannya. Ini aku lihat Kak Nana ada raise hand. Silakan Kak. Makasih Sil. Aku mau melanjutkan Santi karena menarik ya. Mungkin sebagai ideologi, patriarki kan bisa nempel dimanapun ya menurutku gitu. Dia bisa nempel dimanapun. Selain dia tadi sebagai apa, kita ngelihat patriarki itu kan nggak bisa ngelihat dia satu sosok yang tunggal gitu ya. Dia juga bukan sistem yang tunggal. Dia punya keterkaitan dengan sistem-sistem yang lain tadi. Nah sekarang sebagai sebuah ideologi, kalau kita bicara konteks kapitalisme aja misalnya, dan kita mau letakkan konteks ini dalam patriarki sebagai sebuah ideologi. Yang menindas perempuan dalam konteks ini itu bukan cuma pemilik modal dalam pandanganku. Bukan cuma pemilik modal, tapi juga bisa pasangan kita sendiri, suami, pacar, atau siapapun gitu ya. Jadi yang konsep perempuan cantik berkulit putih, berbadan kurus gitu ya, dan langsing mungkin ya, bukan kurus, berbadan langsing dan sebagainya, sebagaimana yang apa standar kecantikan perempuan yang diproduksi, yang diciptakan oleh pasar itu kan bukan cuma dia digunakan oleh pemilik modal, tapi juga digunakan oleh pasangan kita, oleh pacar kita sendiri untuk mengatur tubuh kita gitu. Jadi ini kenapa kemudian saya ngelihatnya patriarki ini memang kita nggak bisa, sistem-sistem tadi itu patriarki tidak bisa dilihat satu benda yang berdiri sendiri. Seperti kita nggak bisa meletakkan gender sebagai hal yang sektoral gitu ya. Jadi patriarki ini juga dia tidak sektoral gitu. Dia itu berkaitan, dia punya keterkaitan dengan semua sistem yang tadi, bahkan dia tidak hanya berurusan dengan, katakanlah kalau kita bicara, tidak hanya berurusan dengan negara gitu ya, dengan negara, dengan korporasi, dengan pemilik modal, tapi dia juga ada di dalam ideologinya orang-orang terdekat kita gitu. Jadi ini kenapa menjadi perempuan itu menjadi lebih kompleks ya kerentanannya ketika dia berhadapan dengan pemilik modal, berhadapan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan bahkan berhadapan dengan pasangannya sendiri misalnya. Itu dia mempunyai kerentanan yang spesifik yang mungkin tidak bisa jadi ya, laki-laki juga bisa jadi korban dari kapitalisme gitu, bisa jadi. Tapi dia memberi kapitalisme ini sendiri, seperti tadi ya, semua sistem itu tadi karena ideologi patriarki ini menempel di dalamnya, membuat perempuan atau jenis kelamin lainnya ya, yang memang secara konstruksi sosial itu diletakkan pada posisi yang inferior, itu akan mengalami dampak yang lebih serius. Mungkin itu aja menambahkan yang tadi Santi udah sampaikan. Tapi memang menarik bagian ini, aku sepakat dengan Santi. Menarik bagian ini kita kupas gitu ya.
dengan mungkin dengan fakta-fakta yang lebih sering kita jumpai sehari-hari. Dan dalam konteks yang lain satu hal lagi yang aku ingin sampaikan ya, mungkin kalau tadi kita bicara dalam konteks kapitalisme, di 20 tahun reformasi kan gerakan perempuan itu membuat refleksi ya. Jadi gerakan perempuan di waktu itu Komnas Perempuan dan beberapa teman, beberapa lembaga perempuan di Jakarta, kita buat refleksi. Salah satu yang kita temukan dari refleksi itu terkait dengan soal politik perempuan ya, hak perempuan dalam berpolitik. Ini kan kita kayak merasa sekarang sudah ini situasi sudah lebih baik, kuota keterwakilan perempuan terus meningkat. Tapi ternyata kemudian keterwakilan boleh meningkat, tapi distribusi kuasa tidak terjadi gitu. Jadi bertambah pun jumlah perempuan, tapi mereka bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi mereka karena kuasa itu tidak pernah terbagi. Jadi kuasa itu tetap tidak berpindah kepada perempuan dengan kenaikan jumlah perempuan. Itu mungkin sebagai ilustrasi lainnya ya, melihat bagaimana patriarki ini bekerja di dalam sistem perpolitikan kita. Begitu Silvana, maaf kalau kepanjangan, kembali ke Silvana. Iya, nggak apa-apa Kak. Makasih banyak Kak buat tambahannya. Menarik sekali tambahannya. Kak Nana menambahkan soal kapitalisme tadi dan juga refleksi 20 tahun gerakan perempuan gitu. Iya, ini tambahan pengetahuan baru juga buat saya gitu. Mungkin saya langsung ke Kak Minar aja, silakan mau ditanggapi. Iya, jadi apa yang udah disampaikan Kak Azriana sebenarnya sudah menjawab ya bahwa patriarki ini memang tidak bisa dipandang hanya kayak satu macam benda saja gitu kan, tidak hanya satu macam bentuk, tapi dia memang menggantung ataupun menumpang di beberapa sistem gitu kan, termasuk sistem kapitalisme dan ideologi yang konservatif saya pikir, dan itu sangat mempengaruhi kan. Kita kan bisa lihat bagaimana peranan agama membuat posisi perempuan ya, entah itu di Islam, entah itu di Kristen. Aku pikir sama saja bahwa perempuan adalah tetap digambarkan sebagai manusia bayang-bayangan laki-laki kan, perempuan sebagai masyarakat kelas kedua. Nah, di sini juga peran patriarki sangat cukup kuat dalam menopang ideologi ideologi agama ini yang sangat mempengaruhi banyak orang ini gitu kan. Dan kenapa perempuan menjadi dampak yang double-double? Nah, karena memang perempuan adalah yang sangat bersentuhan dengan kehidupan di bawah, aku pikir ya. Dia memikirkan semua sektor, dia memikirkan sektor keluarga, dia memikirkan sektor lingkungan. Ini aku pikir ini juga sangat berdampak dan sangat mempengaruhi kaum perempuan di bawah. Dan memang kita butuh satu desakan ya. Kalau aku pikir kita butuh satu desakan. Bagaimana kaum perempuan seperti kita ini aktif dalam mengorganisir dan mengorganisasikan diri di dalam satu komunitas, membuat satu edukasi yang menarik, edukasi yang rutin, yang intens untuk bagaimana dikenalkan ke masyarakat di bawah, terutama masyarakat grassroots di bawah. Jadi kadang-kadang perempuan sulit mau kita bilang lu itu ditindas sama kapitalisme, ternyata memang bukan perempuan, benar yang kayak kata Santi, laki-laki juga ditindas sama kapitalisme. Dan enak yang kalau mengorganisir yang lebih enak itu memang di kaum buruh, jadi jelas dia bicara ekonomi politiknya jelas kan, nilai lebihnya jelas kalau mengorganisir buruh itu, dan kelihatan banget ada eksploitasi pemodal di dalam pabrik itu kan. Tetapi kalau orang-orang kayak mahasiswa, kayak borjuis kecil yang masih menetek ke orang tua, itu sulit sekali memang kita bilang bahwa kapitalisme itu memang benar-benar menindas dia. Karena kebutuhan mereka untuk tetap mulus, cantik, putih itu kan bergantung pada kapitalisme tadi kan. Dan mereka kalau tidak cantik, mulus, dan putih itu tidak akan dapat pengakuan cantik dari pasangan kita atau dari siapa aja gitu kan. Dan itu yang membuat kita memang sulit lepas dan sulit mengungkapkan ke orang lain, tapi memang harus butuh penyadaran yang intens untuk mengungkapkan itu, teman-teman. Itu kawan Sylvie.
Silvana. Oke, mungkin aku ini sedikit bicara tentang kapitalisme. Kan ada asumsi yang menyatakan bahwa katanya perempuan mengalami penindasan khusus gitu kan. Walaupun mungkin itu lebih mudah dipahami, aku nggak tahu apakah itu lebih mudah dipahami dalam masyarakat industri misalnya seperti di Jawa ketika dalam sistem kapitalisme, ketika kapitalisme ini semakin menguat, maka perempuan juga semakin tertindas, khusus perempuan misalnya demi akumulasi modal, upah perempuan sengaja dibuat rendah. Walaupun aku nggak tahu situasi hariannya terutama di masyarakat industri itu seperti apa, atau misalnya di masyarakat agraris yang masih bentrok dengan perusahaan. Kemudian perempuan dalam posisi yang lebih dekat dengan situasi rumah tangga dengan semakin diterapkannya kapitalisme dengan patriarki sudah pasti menimbulkan kekacauan sendiri, lalu kapitalisme juga punya sasaran khusus terhadap perempuan selain masyarakat umum gitu. Mungkin aku itu yang masih, karena selama ini juga ketika disebutkan kalau kayak masyarakat buruh tadi, karena kalau kayak di Aceh bukan masyarakat buruh ya, masih agraris sekali gitu, walaupun di satu sisi tetap banyak perusahaan datang menghancurkan, lalu kemudian bisa jadi ini juga masih jadi suatu hipotesa yang harus dicari konfirmasinya dalam realitas harian, misalnya apakah benar perempuan lebih tertindas, karena bisa jadi seperti yang dibilang sama Minar, semua orang tertindas dalam sistem kapitalisme, tapi perempuan lebih tertindas terutama ketika beban mengelola rumah tangga, keuangan itu diserahkan kepada dia, maka bisa jadi dia ketika akumulasi pemodal lebih tinggi, maka perempuan jauh lebih menderita gitu, walaupun itu mungkin termasuk dari perkawinan silang si kapitalisme dengan patriarki gitu. Itu aku masih juga mempertanyakan itu gitu. Misalnya apakah situasi seperti di buruh walaupun nggak mesti buruh industri, apakah perempuan itu misalnya sebagai pekerja itu hak-haknya dihancurkan gitu demi efektivitas akumulasi modal, misalnya seperti ya perempuan nggak, walaupun dia punya situasi khusus dia nggak boleh sering cuti, ada cuti haid, cuti melahirkan, cuti hamil yang nggak boleh banyak-banyak karena nanti akumulasi modalnya jadi nggak lebih tinggi gitu kan. Jadi kan kayak perempuan dia udah tertindas oleh sistem patriarki, tapi dia lebih sial lagi sebenarnya karena kapitalisme juga ternyata nyasar khusus perempuan juga gitu. Ketika kapitalisme mau ngambil keuntungan besar, ini kita ngorbanin orang miskin, tapi kita lebih enak lagi ngorbanin perempuan nih karena dia lebih rentan gitu kan. Jadi makanya perempuan patriarki yang hidup di sistem kapitalis itu kayak mungkin mengerikan sekali double-nya. Atau tadi kayak di Minar juga bilang, ketika ada situasi postkolonialitas juga rasisme misalnya, contohnya perempuan yang hidup di situasi ras tertentu jadi mengalami penindasan lebihkah gitu. Atau tadi juga kayak yang Minar bilang kan soal kecantikan itu yang perempuan jadi dia jadi komoditas khusus. Ini kan kerjaan patriarki juga gitu. Walaupun ketika kapitalisme memakai patriarki, ini jadi lebih asik bagi mereka. Jadi ada patriarki yang membuat perempuan dalam posisi objektifikasi dalam masyarakat, kapitalisme juga ngambil. Jadi akhirnya perempuan jadi dia jadi komoditas. Memang penghancurannya nggak secara langsung, bukan penindasan fisik tapi lebih ke penghancuran budaya ketika perempuan harus jadi komoditas penting di kapitalisme. Kapitalisme kan dapat banyak untung karena perempuan jadi komoditas, tapi ini nggak penindasan yang nggak kerasa akibat si kapitalisme ini, yang kalau cuma patriarki aja
kita udah tertindas, tapi nggak cukup tertindas. Begitu datang kapitalisme dengan misalnya menjadikan perempuan sebagai komoditas secara nggak langsung, kita jadi secara kebudayaan dipaksa untuk identitas kita hancur berkali-kali dalam patriarki sekali. Masyarakat mungkin ditambah dengan masyarakat bekas jajahan yang menganggap perempuan barat itu lebih keren, jadi kita ngejar standar mereka secara nggak langsung, jadi identitas kita sebagai masyarakat bekas jajahan lebih hancur lagi gitu. Juga apa ya, mungkin yang paling kerasa ketika sudah berhadapan, selain karena kondisi-kondisi khusus seperti perang, juga sistem Indonesia yang masih sangat orba. Aku nggak tahu makanya bagaimana melihat apakah perempuan juga dalam situasi ini jauh lebih tertindas gitu. Jadi memang benar kayak kata Kak Nana tadi, pada akhirnya memahami semua sistem ini, melihat bagaimana mereka berkongsi itu buat perempuan bisa lebih sadar mungkin seberapa kompleks dan mengerikannya penindasan yang dialami, baik represi langsung, penghancuran identitas, kebudayaan, yang kalau ke Indonesia tuh memang agak menyedihkan sih menurut aku. Ya udah kapitalismenya pun versi kolonial, kemudian rasisme tadi, feodal lagi, kapitalisme lagi. Makanya itu kayak apa ya, ya mungkin juga soal mungkin kita bisa share juga ya di sini, termasuk koleminar, bagaimana pengalaman harian yang terjadi, sehingga orang bisa lebih merasakan kompleksitas penindasan itu. Jadi kayak kita ngasih tahu orang kita ditindas patriarki aja masih susah, padahal ini udah jadi musuh bersama. Menjelaskan lagi ke kompleksitasan ini tuh kayak orang lebih cenderung denial kan, lebih cenderung yang kayak bahkan gimana cara orang buat merasakan dia ditindas oleh suatu penghancuran identitas sebagai masyarakat pasca jajahan, dan khusus dialami perempuan gitu. Karena misalnya dalam hal kayak tadi itu, bagaimana perempuan melihat dirinya rendah sebagai masyarakat bekas jajahan dan patron ke barat, itu kan sial juga sebagai perempuan menurutku. Ya udah dia di masyarakatnya sendiri dianggap rendah, tapi bahkan mengacu ke bangsa lain pun dia merasa jauh lebih rendah lagi. Dan aku memang masih bertanya soal bagaimana sih membuat orang, maksud aku kalau di kita mungkin lebih mudah gitu, tapi orang-orang lain yang merasakan penindasan langsung bahkan agak sulit memahami kompleksitas ini gitu, sehingga dia udah hancur sekali sebagai perempuan oleh berbagai sistem, tapi kita masih kesulitan menemukan cara-cara untuk membuat orang bahkan mau mengakui sebagai perempuan. Misalnya penindasan yang dialami, bahkan penindasan yang kayak dibilang tadi oleh pasangan sendiri. Mungkin itu. Makasih Mina. Aku lihat tadi ada yang resen juga. Oke, makasih pertanyaan dan tanggapannya Santi. Tadi yang ngeresen siapa ya? Atau mungkin aku nggak ngeliat siapa yang ngeresen, tapi mungkin bisa diketik aja di chat, nanti aku sampaikan. Oke, silahkan Kak Minar, mau ditanggapi. Iya, terima kasih kawan Silvana. Apa yang memang disampaikan Santi tadi memang itu kesialan kita ya, bahwa kalau Simone de Beauvoir itu bilang yang membuat dia terperangah itu bahwa dia terlahir sebagai seorang perempuan gitu kan. Bahwa aku adalah perempuan gitu loh. Jadi dia tidak bisa lagi menggambarkan yang lain, bahwa ketika dia melihat jenis kelaminnya dan terlahir sebagai perempuan, dia sudah melihat gambaran betapa banyaknya kesialan-kesialan itu yang memang pada akhirnya memang menimpa kita gitu kan ya. Tetapi kalau dilihat bagaimana kapitalisme bekerja itu sebenarnya kalau teman-teman ngorganisir keburu, atau kalau di Aceh kayaknya masyarakat petani ya, itu juga bisa masuk dari bagaimana petani di sana, bagaimana tengkulak di sana memperlakukan petani gitu kan, atau
ada konflik-konflik agraria apa yang memang tidak menguntungkan kaum tani di sana gitu. Kalau baru-baru ini yang terjadi kayak kalau kawan-kawan pernah petani kendeng itu yang pabrik nyampe mereka semen kaki segala di istana itu segala macam itu. Sebenarnya ada banyak sekali sektor-sektor yang memang kapitalisme bekerja di dalamnya, mengeksploitasi kaum tani atau kaum nelayan atau kaum katakan kayak di Kalimantan ya, bagaimana pertambangan itu digali tetapi tidak ditutup hingga banyak sekali mati anak-anak di situ sambil bermain. Terus bagaimana juga buruh dieksploitasi, tidak hanya dieksploitasi secara tenaga, tetapi bahkan haknya tidak dipenuhi, di PHK secara sepihak. Ini kan sebenarnya kerja oleh kapitalisme kan. Lantas upah jamnya yang tidak sesuai gitu kan, jam dan upahnya yang tidak sesuai. Beberapa kali kita ngadvokasi ke sana. Jelas-jelas di undang-undangnya itu ada ya, mereka punya hak soal cuti haid itu dan waktu jam menyusui itu sebenarnya ada, tapi itu nyaris tidak bisa digunakan. Pada prakteknya itu tidak bisa digunakan di dalam sana kan, bahwa mereka saat haid itu juga tidak bisa digunakan. Nah, ada banyak sebenarnya kasus-kasus yang kita memang bisa memberikan satu penyadaran bagaimana kapitalisme benar-benar bekerja di dalam kehidupan kaum perempuan. Nah, memang penyadaran-penyadaran ini memang perlu dilakukan yang kayak saya sampaikan tadi. Kita memang butuh satu desakan ya, atau memang satu komunitas yang lebih besar lagi untuk bagaimana bisa membuat satu penyadaran ini ke masyarakat di bawah itu kan. Karena kan mereka nggak tahu kalau ini adalah bentuk penindasan. Jadi kalau Soekarno bilang itu sistem penindasan kapitalisme ini sulit mengidentifikasi zaman feodalisme dulu. Nah, kalau zaman kolonialisme dulu itu gampang mengidentifikasi. Warna kulitnya beda, mereka Belanda, kita pribumi, jelas tidak sama gitu kan. Warna rambutnya pun berbeda, warna kulitnya pun berbeda, makanya gampang mengidentifikasi musuh di zaman kolonial itu gampang. Nah, sekarang ini yang sulit mengidentifikasi musuh itu karena saudara sendiri pun, kaum sendiri pun menjadi penyumbang yang cukup besar kan dalam mempraktekkan sistem kapitalisme ini di dalam sistem politik kita gitu kan. Nah, memang harus ada satu penyadaran sih, kalau saya bilang harus ada satu penyadaran untuk bagaimana menggambarkan sistem kapitalisme ini memang benar-benar bekerja di dalam, khususnya di dalam kehidupan perempuan. Karena perempuan itu double memang. Double karena dia kerjaannya juga double dan di domestik. Tambah lagi kalau dia kena penindasan di dalam sistem kapitalisme, di dalam patriarkis ini kan ada relasi kuasa ya. Jadi laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan. Nah, untuk mempertahankan relasi kuasa ini kan juga patriarkis kan cukup bekerja ya dalam bersekongkol dengan kapitalisme tadi. Itu sih kawan-kawan, kalau memang harus ada penggalian lagi di kitanya, memang harus ada penggalian lagi seintens mungkin membuat satu diskusi yang kayak kita ini. Terus, dan yang paling penting menurut saya adalah mengorganisir. Bagaimana kita turun bisa langsung organisir ke bawah, mengorganisir kehidupan grassroots. Ini kita masih bicara sistemnya, kita belum bicara lagi yang jauh-jauh soal dampak sistem ini kayak apa. Sistem yang dampaknya adalah bias gender, kekerasan seksual dan segala macam, dan bentuk kekerasannya itu banyak sekali. Ini dan yang paling utama korbannya adalah perempuan. Nah, ini kita masih dari tadi masih bicara sejarah dan sistemnya kan, belum biasnya. Kekerasan itu terjadi di mana aja dan jenis-jenis kekerasannya itu apa aja gitu kan. Nah, aku pikir PR kita sebagai komunitas seperti ini memang cukup berat dan harus lebih masif lagi, kawan-kawan Pendar harus lebih banyak lagi menularkan kesadaran-kesadaran feminis terutama di Aceh. Kalau yang kayak Suluh Perempuan lakukan ya, yang Api Kartini lakukan. Api Kartini itu punya basis pengorganisiran di masyarakat miskin kota, terutama di Jakarta ya. Masyarakat miskin kota ini terdiri dari sektor permukiman masyarakat di pinggir-pinggir kali, gitu kan, yang mereka ini tadinya adalah korban-korban penggusuran.
korban-korban penggusuran yang tadinya mereka sudah berpuluh-puluh tahun di sana, dan kita jelaskan bahwa penggusuran itu adalah sistem pemiskinan yang negara lakukan. Jadi itu tidak hanya beralasan digusur, tapi itu ada sistem pemiskinan, dan itu memang terdampak pada kaum perempuan. Saat perempuan tidak punya tempat tinggal, perempuan akan sulit mengakses air, makanan, dan lain sebagainya, dan itu terdampak pada anaknya. Itulah salah satu pengorganisiran Solo perempuan di Jakarta, termasuk di pabrik. Tepatan saya tinggal di Tangerang, daerah industri di Jakarta kan. Jadi cukup banyak intens dan bersentuhan dengan kaum-kaum buruh di sini. Dan ketika kita udah masuk ke sana, dan itu parah banget bagaimana kapitalisme mengeksploitasi mereka. Jadi itu tidak hanya secara sistem, bagaimana juga mereka dapat pelecehan seksual di dalam pekerjaan oleh bos-bosnya mereka gitu kan. Kalau nggak dimauin, mereka nggak akan dapat gaji lembur dan segala macam. Dan itu luar biasa sekali. Nah, platform perjuangan Solo perempuan itu adalah pendidikan politik. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Pendidikan politik itu isinya bukan berarti perempuan harus terlibat di dalam politik, tidak, walaupun actionnya itu gitu kan. Tetapi bagaimana platform perjuangan API Kartini ini memberikan satu penyadaran politik bahwa kehidupan politik itu sangat bersentuhan dengan kehidupan kaum perempuan, yang kayak saya sampaikan tadi, bahwa semua kehidupan kita dari ujung rambut, kebutuhan sampo, bedak, dan makan segala macam itu ditentukan oleh politik gitu kan, kebutuhan pokok, listrik, sembako, air, dan segala macam. Dan saat keputusan-keputusan politik itu tidak berpihak kepada perempuan, maka perempuanlah yang paling terdampak gitu kan. Nah, ini yang menjadi platformnya API Kartini, platformnya Solo Perempuan gitu kan. Membuat penyadaran pendidikan politik perempuan itu, mulai dari termasuk pendidikan dasar Solo Perempuan itu yang kita bicara hari ini ya. Jadi sebelum bicara soal perempuan kenapa harus berpolitik, perempuan dengan neoliberalisme, itu kita bicara dulu soal akar penindasan perempuan ini. Karena sebenarnya akar penindasan perempuan itu, kalau yang saya sampaikan di awal tadi, bukan patriarki, kapitalisme tadi sebenarnya. Karena ada corak pertanian itu kan, ada apa, hingga dibutuhkan sistem keluarga tadi, bahwa ada kebutuhan untuk memperbanyak nilai dari apa yang dihasilkan, nilai dari apa yang ditanam, sehingga ada nilai lebih di dalamnya. Begitu kawan Silvana dan kawan Santi. Oke, luar biasa kerjanya Solo Perempuan. Ini jadi masukan juga buat kita bahwa kita masih punya banyak PR, terutama di komunitas ya. Teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi sampai jam 5 sore nanti. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan raise hand, unmute, atau bisa langsung ketik di chat box. Mungkin siapa lagi? Santi mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Silahkan. Mungkin itu nanti bisa untuk kayak kesimpulan akhir nanti, tapi ya kalau aku sih, tapi mungkin bisa juga diceritakan dari sekarang, kayak tadi kan pernah ada kondisi kejayaan nih, gerakan perempuan yang kesannya nih lebih maju dulu ketika di masa sebelum penjajahan atau masa-masa itu, sebelum Orba lah gitu. Gerakan perempuan tuh kelihatan keren gitu. Mereka bisa bersatu dalam jumlah yang sangat banyak gitu, yang kita belum punya yang sebanyak itu pasca itu sekarang gitu. Dan ya walaupun kemudian dihancurkan oleh Orde Baru, artinya perempuan sendiri punya kecerdasan tingkat tertentu secara perspektif, secara masif. Yang kedua, kerennya mereka bisa mengorganisasikan diri dalam organisasi yang signifikan, dan kemudian mereka bahkan bisa memetakan musuh dengan lebih baik, sehingga isu-isu yang dihasilkan itu mereka menyasar semua. Jadi nggak cuma ngomong patriarki, tapi juga mereka melawan kalau saat itu kolonial bahkan. Jadi isunya nggak sektoral bahkan gitu. Mereka bisa punya kekuatan sebesar itu. Atau bahkan kalau kayak di masyarakat lain, di negara lain gitu, ada kondisi di mana
progresnya itu signifikan meningkat. Kan ya kita harus akui kerja-kerja gerakan perempuan selama ini tuh tetap ada hasil-hasil, ada kemenangan-kemenangan yang kita bisa rayakan. Tapi aku mungkin karena melihat gerakan-gerakan lain yang termasuk gerakan perempuan lain yang jauh lebih, aku nggak tahu. Makanya ini pertanyaan utama aku kalau menurut Minar atau juga di Suluh Perempuan atau Minar secara pribadi itu sebenarnya apa sih masalah di gerakan perempuan sekarang gitu, sehingga tadi makanya ada pertanyaan kok kita bertengkar dengan sesama perempuan, bahkan sesama gerakan perempuan sendiri, baik urusan mulai dari personal sampai ke gerakan selalu. Jadi kita bukan jadi selalu ada cara untuk bersatu, tapi selalu ada cara untuk berpecah-pecah malah gitu, yang apa ya, yang kalau ekstrimnya itu kadang konyol, kita justru mau melawan musuh tapi kita justru nggak selesai di gerakan kita sendiri, walaupun ya mungkin justru karena perempuan punya banyak masalah jadi ketika dia buat gerakan juga lebih sulit, aku yakin itu juga di satu sisi. Tapi di sisi lain juga apa sih masalah utama di gerakan perempuan yang aku ketika mengukur dengan gerakan lain atau gerakan perempuan di tempat lain, ini kok masih jauh satu masa itu pernah keren, mampu kolonial. Perempuan sekarang itu justru bertengkar menjadi kayak jadi misalnya kayak yang kadang kita suka jadi bahan ledekan soal kok anti patriarki tapi jadi man hating, jadi membenci laki-laki, jadi isunya jadi menyurut gitu, kapitalismenya nggak dilawan, patriarkinya juga nggak dilawan. Ketika membenci laki-laki ya kita jadi jauh dari melawan patriarki kan, karena yang dilawan bukan sistem gitu. Masalah-masalah jadi gerakannya ini, atau nanti misalnya bagi orang-orang yang bekerja di sektor-sektor tertentu seperti orang-orang yang bekerja di non-government organization, LSM segala macam, ya mereka membantu tapi tidak membangun gerakan gitu. Misalnya kayak di diskusi Pendar minggu lalu soal ya kita filantropi, ngasih ini, ngasih itu, kerja puluhan tahun, tapi sistemnya nggak berubah sama sekali. Bahkan ada bentuk-bentuk bantuan yang malah jadi beban-beban baru bagi perempuan. Jadi kayak niatnya mungkin baik gitu, kita punya semangat yang tinggi, tapi entah aku nggak tahu nih apakah kesalahan strategi, apakah kita kurang militan, apakah kemampuan kita mempersatukan diri masih rendah, apa sih sebenarnya halangan utama kita selain karena kita dihadapkan pada banyak musuh tadi. Gerakan perempuan ini sendiri kenapa kok kalau dalam pendapatku ya mungkin nanti boleh dikritik lagi, kita masih majunya itu kok nggak terlalu signifikan gitu dalam melawan sistem tadi ya gitu, dengan membayangkan di tempat-tempat lain perempuan itu secara masif mampu mengumpulkan kekuatan, levelnya di satu negara mempengaruhi kebijakan secara signifikan gitu, dan kita masih jauh sekali dari itu. Mungkin aku mau minta ya itu aja sih, soal apa sih prasyarat biar gerakan perempuan ini bisa sampai ke titik yang kita mau secara signifikan, enggak kayak sekarang gitu. Dan apa sih refleksi pentingnya untuk gerakan perempuan kita yang iya, bahkan benar tadi masalah di kita, walaupun mungkin juga ada di tempat lain perempuan, malah kita friksinya jadi terlalu tinggi antar sama gerakan perempuan, atau bahkan ada yang gerakan sosial tapi anti gerakan politik misalnya, macam-macam Indonesia nih aku lihat lucu-lucu kadang-kadang gitu, tapi mungkin dengan semangat autokritik yang tinggi, semangat kritik yang tinggi, apa sih sebenarnya yang signifikan perlu dibenahi atau prasyarat yang kita belum capai, yang harusnya udah dicapai bahkan dari kemarin-kemarin dalam posisi gerakan perempuan, biar ya gerakan perempuan bisa keren lagi, bisa lebih signifikan majunya, dan kita juga nggak, walaupun buat kesalahan jangan yang udah 10 tahun kita buat lah gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih.
Oke, makasih Santi buat pertanyaannya. Ini juga ada dari Kak Nana yang menanggapi, kata Kak Nana, perempuan Aceh juga punya cerita sukses menyelenggarakan Kongres Perempuan Aceh yang pertama tahun 2000, dan itu dalam situasi daerah yang sedang dalam konflik bersenjata. Makasih Kak Nana informasinya. Mungkin aku langsung silahkan ke Kak Minar sekaligus closing statement ya, berhubung kita mau habis waktunya. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih Silvana. Menarik ya yang disampaikan Santi. Refleksi kenapa kita begitu besar dulu dan sekarang kita jadi tidak sebesar dulu, gerakannya tidak sebesar dulu. Jadi di awal kan saya sampaikan bahwa sebenarnya isu kita sekarang ini dari beberapa gerakan feminis ini sebenarnya sudah terdikotomi, terkotak-kotak sebenarnya kan. Ada yang cenderung lebih bicara gerakan sosial, lingkungan, tapi lingkungan dan perempuan gitu kan. Nah, ada yang bicara soal feminis liberal itu lebih menganggap musuh utamanya itu adalah budaya patriarki dan patriarki itu adalah laki-laki gitu kan. Nah, kalau Api Kartini sendiri satu gerakan feminis tidak menganggap ada musuh yang seperti itu, bahwa itu tadi ada satu sistem tadi, sistem ekonomi politik tadi, sehingga memang gerakannya lebih politis. Nah, aku pikir kenapa dulu mereka tuh cukup masif. Kita contohkan aja seperti Gerwani, lalu Perwari dan segala macam. Mereka itu semua adalah gerakan politis, kawan-kawan. Mulai dari berkumpul fregathering, membuat rapat akbar, bicara soal undang-undang perkawinan, mereka bicara soal buta huruf, mereka bicara soal bagaimana menciptakan penitipan anak, dan aku pikir itu adalah semua gerakan politis yang menjawab persoalan perempuan tadi. Nah, itu yang mengalami kemunduran yang tidak kita lakukan sekarang ini. Jadi beberapa dari gerakan feminis yang sekarang ini kita memang tidak satu isu. Kita memang bicara feminis harus merdeka, harus berdaulat dan segala macam. Tetapi kita cenderung beberapa gerakan tidak menyelesaikan persoalan akar tadi. Jadi tidak gerakan politis kalau aku bilang. Kalau Gerwani, Perwari, dan kawan-kawan yang terdahulu, Maria Ulfa yang berhasil menjadi menteri awal, itu semua adalah gerakan politis. Maria Ulfa mengatakan untuk mengubah satu tatanan kehidupan kaum perempuan hanya lewat dari kebijakan politik. Dan aku masih percaya itu harus kita lakukan hingga hari ini. Jadi tidak ada untuk memutuskan hal-hal baik terhadap perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, untuk membuat perempuan keluar dari berbagai macam kekerasan, itu kita dibutuhkan satu kebijakan politik. Saya kasih contoh kecil aja, satu RUU PKS. Ya, RUU PKS sudah 5 tahun kita berjuang untuk bagaimana itu agar disahkan. Itu kan sebenarnya kan adalah satu kebijakan politik kan, bahwa kita butuh satu payung undang-undang bagaimana undang-undang ini bisa menjawab dan melindungi korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, aku pikir kalau seandainya kita 30% kota perempuan itu terpenuhi dan menjadi keterwakilan untuk memperjuangkan satu RUU PKS, aku pikir tidak susah. Itu akan gampang. Makanya kemarin Mbak Titi Perludem waktu bawa diskusi di Api Kartini mengatakan, sepanjang sejarah partai elektoral kita, baru kali inilah perempuan paling banyak masuk ke DPR. Itu capaiannya 20,5%. Nah, artinya sepanjang partai elektoral yang hampir 46 tahun itu, baru kali ini kita mencapai 20,05%. Artinya 30% saja tidak terpenuhi kan. Jadi 30% kota yang diberikan kepada perempuan itu pun tidak terpenuhi gitu kan. Nah, aku pikir adalah yang kita butuhkan adalah gerakan politis, kawan-kawan. Jadi karena ujung-ujungnya memang kita membutuhkan satu kebijakan yang bisa menyelamatkan kaum perempuan. Ya, lihat saja bagaimana susahnya kita memperjuangkan RUU PKS ini. Padahal ada Puan Maharani sebagai sebagai ketua DPR RI di sana, tapi dia nggak bisa menjadi keterwakilan di sana gitu kan. Ada banyak perempuan lagi yang di sana tapi tidak bisa menjadi keterwakilan. Tetapi
aku pikir yang dilakukan tokoh-tokoh terdahulu, gerakan-gerakan terdahulu di pasca kemerdekaan di zamannya Soekarno adalah semua gerakan politis. Bagaimana akhirnya kita merasakan undang-undangan perkawinan itu kan juga produk dari tokoh-tokoh terdahulu. Mereka menghasilkan itu yang kita adopsi sampai sekarang, gitu kan ya. Baru bagaimana bisa aku senang dengan pernyataan Maria Ulfa waktu mengatakan agar perempuan bisa fokus berjuang maka kebutuhan dasarnya harus kita penuhi. Contohnya katakanlah perempuan yang punya anak baby, agar dia bisa ngorganisir di luar, dia bisa berjuang di luar, maka Gerwani harus butuh satu tempat penitipan anak gitu kan. Maka anak-anak mereka dititipkan di situ agar ibunya bisa keluar dan ngorganisir dan berjuang di luar. Nah, itu kan adalah salah satu gerakan politis yang memang menjawab persoalan perempuan gitu kan. Nah, gimana perempuan sekarang mau berorganisasi? Contohnya ibu-ibu mau berorganisasi karena mereka harus ngurusin domestiknya mereka karena organisasi tidak bisa menjawab itu. Nah, aku pikir kalau kita organisasi-organisasi gerakan feminis ini bersatu, lebih fokus dalam memperjuangkan satu gerakan politis, memperjuangkan produk ataupun kebijakan politik yang menguntungkan perempuan, ini akan menjadi satu gerakan yang masif seperti dulu lagi. Itu gambaranku, teman-teman. Memang ada dua ya, metode kita mau milih jalan apa. Kalau aku pikir ya, satu jalan non-politik. Nah, jalan non-politik ini apa? Ya gerakan sosial tadi, lintas budaya, lintas agama, kita hanya aksi, demonstrasi, turun ke bawah dan segala macam. Tetapi apakah bisa mempengaruhi kebijakan? Bisa, tapi tidak signifikan. Kita bisa kasih bargain politik, tapi nggak signifikan hasilnya. Tetapi yang kedua, gerakan politik. Nah, ini gerakan politik ini apa? Kita memanfaatkan affirmative action itu yang disinggung oleh Mbak Riana tadi. 30% tadi. Bagaimana kebijakan bisa digodok di dalam dan mempengaruhi perempuan. Nah, kebijakan nomor 2 ini yang politik ini melalui institut politik ini sulit tapi hasilnya lebih besar gitu. Keuntungannya bisa lebih kita dapatkan, lebih bisa mempengaruhi perempuan daripada lintas non politik tadi. Kita hanya gerakan sosial saja, lintas agama saja. Tetapi saya mengatakan bukan tidak butuh ya, kita bukan tidak butuh itu, bahwa isu-isu patriarkis dan segala macam itu adalah salah satu penangkal juga, salah satu penangkal budaya patriarkis juga, penyadaran di bawahnya. Tetapi hal yang konkret yang perlu kita lakukan itu tadi, satu gerakan politis. Itu teman-teman. Sekaligus closing statement dari saya mengatakan bahwa majunya peran politik perempuan itu harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan sosial. Terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih Kak Minar buat penjelasannya. Banyak sekali, aku pribadi merasa banyak sekali dapat pengetahuan dari diskusi kita hari ini. Terus juga yang terakhir tadi soal supaya kita bisa maju, kita masuknya bisa dari gerakan politik dan juga gerakan non-politik. Baik, karena waktunya kita udah jam 5, kita harus undur diri. Menarik sekali diskusi hari ini, mudah-mudahan kita bisa bikin lagi diskusi kayak gini. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kendala teknis atau yang lainnya gitu. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Saya Silvana sebagai moderator mohon undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat sore teman-teman semua. Sampai ketemu. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Wina. Sama-sama Santi. Mudah-mudahan bisa main ke Aceh ya. Ketemu teman-teman. Amin, semoga semua. Oke, makasih. Ntar podcastnya kita share ya, Minar. Siap. Makasih. Ya, dah. Sampai ketemu Mbak Riana. Sampai ketemu.